di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tak pernah, ku dipegang di gunung tinggi dan samudera, di bawah ku dipegang. Bapa surgawi terus Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Setelah seminggu kita boleh lewati dan kita boleh melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran akan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih boleh hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan hari ini yaitu dari Amsal 24 ayat yang ke-16. Firman-Nya berkata demikian, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu Saudaraku, mengalami kegagalan itu di dalam hidup ini itu bisa dialami oleh siapapun juga.
Bahkan firman Tuhan berkata, orang benar pun bisa mengalami namanya kegagalan di dalam kehidupannya. Dan seringkali kegagalan membuat kita kecewa, kita sedih. Tetapi yang Tuhan mau ingatkan lewat firman Tuhan ini, jangan biarkan kita terus hidup di dalam penyesalan. Kita hidup dalam kekecewaan. Kita harus bangkit, saudaraku, karena hidup ini terus berjalan. Dan jangan biarkan hidup kita semakin terpuruk dan semakin hancur. Maka itu yang Tuhan mau hari ini, kita boleh bangkit, saudaraku, bangkit dari kegagalan, dan kita boleh bangkit dari keterpurukan ini. Maka itu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini ketika kita mengalami kegagalan? Yang pertama yang Tuhan mau ingatkan, saudaraku, kita harus menerima, saudaraku, dan menyadari kenyataan bahwa kita ini gagal. Ini yang pertama kali. Kita harus menyadari dan benar-benar, saudaraku, kita harus menerima bahwa kita ini gagal. Karena kalau seseorang tidak bisa menerima dan menyadari kenyataan, saudaraku, dia akan terjebak dengan keterpurukan, saudaraku, yang lebih lagi. Dan dia akan menyanyiakan hidupnya. Dia akan menghancurkan hidupnya. Saya mau katakan hari ini, Bapak, Ibu, saudaraku, kita harus menerima kenyataan bahwa, oh, saya gagal. Oh, memang saya gagal hari ini. Itu yang harus kita terima. Kita harus menerima kenyataan ini terlebih dahulu, saudaraku. Bahwa kita ini gagal, maka itu ketika kita, saudaraku, bisa menerima dan kenyataan bahwa kita ini gagal, saudaraku, maka kita harus menyadari bahwa kita tidak selamanya kita ini gagal dalam hidup ini. Maka itu yang Tuhan mau, kita harus bangkit kembali, saudaraku. Karena kita harus menyadari bahwa orang lain pun bisa juga mengalami hal yang sama di dalam kehidupannya. Seperti yang kita alami hari ini. Jadi yang Tuhan ingatkan untuk kita bangkit kembali, saudaraku. Maka itu kita belajar dari Yusuf. Yusuf itu adalah seorang pribadi yang luar biasa, biarpun dia sangat muda. Dia gagal untuk mencapai mimpinya. Karena apa? Karena dijual oleh kakak-kakaknya, saudara. Karena kakak-kakaknya iri, kemudian menjual dia, sehingga dia dijual menjadi budak. Saya tahu, saya percaya juga, saudaraku, bahwa di saat itu, Yusuf juga mengalami kesedihan, kekecewaan. Sepertinya hidupnya yang tadinya nyaman, dengan orang tuanya mengasihi dia begitu luar biasa, tiba-tiba dia harus hidup sebagai seorang budak. Dia harus hidup, saudaraku, untuk melayani Tuhannya. Dan dia tidak bisa menghadapi kenyataan ini awalnya pasti. Dia sedih, dia kecewa. Tetapi apa yang membuat Yusuf bangkit? Karena dia menyadari dan dia bisa menerima kenyataan bahwa dia sedang mengalami kegagalan. Dan dia tidak biarkan dirinya terus, saudaraku, sedih. Dia tidak terus membiarkan hidupnya kecewa, akhirnya membuat dia semakin terpuruk dan menyia-nyiakan hidupnya. Itu yang tidak dia lakukan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia bangkit, saudaraku. Ketika dia menyadari bahwa, oh, saya sekarang bukan lagi tinggal di rumah bapaknya yang punya rumah, atau tinggal di rumah yang begitu bagus dengan semua pelayanan yang begitu bagus. Saat ini aku tahu bahwa aku adalah budak yang harus melayani Tuanku. Itu yang Yusuf lakukan. Dia bangkit, dia menerima kenyataan. Kemudian, saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia kerjakan semua apa yang diberikan, yang ditanggung jawabkan kepada dia oleh tuannya. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus bangkit dan kita harus kembali, saudaraku, mengerjakan kembali yang barangkali tadi kita gagal karena kesalahan atau sesuatu yang barangkali yang tidak kita lakukan, tapi ada orang-orang yang barangkali yang menghancurkan, saudaraku, semua rencana kita, sehingga akhirnya kita mengalami kegagalan. Tapi kita harus bangkit kembali, kita harus mencoba kembali, dan kita harus berjuang kembali untuk mengerjakan barangkali hal-hal yang baru. Kita harus berani mencoba, kita harus berani melangkah dan melakukan itu, saudaraku. Maka itu Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata demikian.
Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi dengan jelas pengkhotbah ini berkata, saudaraku, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Jadi saya percaya setiap kita, pasti saudaraku, sekalipun kita gagal, tapi pasti ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Saya percaya Tuhan berikan kita kemampuan lebih untuk bisa mencoba kembali atau mengerjakan sesuatu yang baru. Masalahnya kita tidak mau melangkah dan mencoba dan mengerjakan hal yang baru itu. Kita hanya meratapi kegagalan kita, karena kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa kita ini gagal. Yang kita harus lakukan hari ini, kita bangkit dan mencoba lagi atau melakukan hal yang baru. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, seperti Yusuf, dia harus mengerjakan hal yang baru yang sebelumnya dia tidak pernah kerjakan, tapi dia kerjakan bagian yang dipercayakan. Barangkali itu hal-hal yang menurut dia, dia nggak mampu, nggak sanggup, tetapi dia mau mencoba dan melakukan sesuatu yang baru itu. Dan dia bukan mengerjakan dengan setengah-setengah, tapi dengan sekuat tenaganya, saudaraku. Seperti yang firman Tuhan ini katakan, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan dia kerjakan sambil melibatkan Tuhan. Nah, itu luar biasanya. Maka itu Kejadian 39 ayat 2 berkata, tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Lihat, dikatakan ketika Yusuf mau bertindak, melangkah dan mau mengerjakan sesuatu hal yang baru barangkali, sekalipun itu nggak biasa dia lakukan, tapi dia mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, maka itu disitulah Tuhan bertindak. Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam segala pekerjaannya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, ada kata-kata yang berkata demikian, berdoa tanpa bekerja, saudara tidak akan pernah mendapatkan sesuatu hasil yang terbaik. Begitu sebaliknya, so bekerja dengan keras tanpa melibatkan Tuhan, apa yang kau kerjakan semua sia-sia. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita harus berani melangkah, kita harus mencoba kembali, kita harus berani melangkah untuk memulai sesuatu yang baru. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudaraku, saya pernah mengalami kegagalan di dalam kehidupan saya. Saya mengalami bagaimana saya mengalami kegagalan ketika saya sudah melayani Tuhan. Tiba-tiba gereja yang saya gembalakan tempatnya ditutup. Dan bersamaan pada waktu itu juga istri saya mengalami sakit. Dan sakitnya bukan sakit biasa, tapi sakit yang sangat parah. Dia membutuhkan pendampingan dari saya. Karena dokter mengatakan bahwa sakitnya sangat berat. Dia mengalami satu penyakit yang langka di dunia. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, saya merasa hari itu semua keadaan saya sepertinya terpuruk. Saya mengalami kegagalan, gereja yang kami gembalakan ditutup, keadaan ekonomi kami terpuruk. Karena Bapak Ibu Saudaraku, saya harus membayar perawatan istri saya, pengobatan istri saya yang begitu besar. Hari itu saya merasa sedih, saya merasa kecewa, saya merasa gagal dengan segalanya. Tapi saya mulai menyadari, ketika saya baca firman Tuhan tadi, saudaraku, dikatakan yang tadi, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Di situ saya menyadari sekalipun saya sudah hidup dalam kebenaran, saya pun bisa mengalami namanya kegagalan. Dan saya tahu bukan karena Tuhan kejam, bukan karena Tuhan, saudaraku, dia marah sama saya. Tapi saya tahu Tuhan sedang mendidik saya, mempersiapkan saya untuk sesuatu hal yang lebih besar.
Saya harus menerima kenyataan terlebih dahulu bahwa saya gagal, dan saya tidak membiarkan hidup saya semakin terpuruk karena kesedihan, karena kekecewaan saya alami. Hari itu jujur secara manusia, saya nggak tahu bagaimana caranya untuk memenuhi kehidupan keluarga saya. Tapi satu hal Tuhan ingatkan saya, untuk mencoba sesuatu yang baru, yang nggak pernah saya lakukan. Akhirnya saya menyadari bahwa, saya harus bangkit. Saya tidak terus membiarkan saya hidup dalam kesedihan dan kekecewaan. Karena saya menyadari bahwa istri, anak-anak saya membutuhkan saya. Dan saya harus memenuhi kebutuhan keluarga saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mencoba sesuatu yang baru. Yaitu saya menjual makanan, Bapak Ibu saya. Saya menjual makanan, saya buat nasi kuning dan saya mulai jualan dari rumah ke rumah. Saya pinjam sebuah tempat di sebuah gereja di mana saya pernah melayani di situ. Saudaraku, saya berkhotbah, saya sewa tempat di luar gereja untuk saya jualan. Saya mau mengatakan, saya harus mencoba sesuatu yang baru. Sepertinya, saudaraku, itu memalukan. Tetapi saya mau katakan, saya hilangkan rasa malu itu. Saya hilangkan rasa gengsi itu. Saya mencoba kembali untuk sesuatu yang baru, yang gak pernah saya lakukan. Saya coba bersama saudara saya, kami coba untuk masak, kami buat makanan, dan kemudian saya jual. Dan ketika saya mulai bertindak, saya melihat bahwa Tuhan mulai melakukan hal-hal yang luar biasa, yang tidak pernah saya pikirkan. Akhirnya jualan saya itu, akhirnya ada juga orang yang beli, ya kan? Karena saya percaya, kalau ada orang yang jual, pasti ada pembeli. Maka itu kenapa kita tidak pernah mendapatkan sesuatu, karena kita tidak pernah bertindak, kita tidak akan pernah mendapatkan hasil. Saya mulai mencoba untuk jualan. Ketika nggak laku, saya bawa pulang. Kita makan dengan anak-anak dan istri. Dan saya harus merawat istri saya yang sakit. Tetapi saya terus berjuang. Saya terus memotivasi keluarga saya untuk tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Jangan menyerah. Memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya belajar untuk merus, saudaraku, untuk berjuang dan berusaha. Saya lakukan semua itu. Saya sungguh-sungguh saya bekerja keras untuk melakukan hal yang baru itu. Dan saya melihat suatu hasil yang luar biasa. Tuhan mulai berkati. Tuhan mulai, saudara, apa yang saya kerjakan usaha ini, mulai ada banyak pembeli. Dan ketika saya berjualan, saya tetap juga menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Barangkali saya dulunya ada di sebuah gereja, saya melayani di gereja yang saya gembalakan, kemudian tidak ada. Tetapi saya tetap mau melayani Tuhan dengan saya berjualan. Saya tetap menceritakan tentang kebaikan dan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan itu tetap baik. Sekalipun keadaan saya nggak baik, tapi Tuhan tetap baik. Di mana Tuhan tetap memelihara saya dan keluarga saya. Itu membuat saya akhirnya terus berjuang, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini menyadari bahwa kalau kita tidak pernah mau berusaha, kita tidak mau, saudaraku, untuk melangkah, untuk mencoba kembali, tidak mau, saudaraku, untuk melakukan hal yang baru dan mau terus berjuang, kita tidak akan pernah melihat hasil. Kita tidak pernah bisa melihat bagaimana Tuhan itu akan mencurahkan berkat-Nya atas setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin berhasil, saudaraku, pertama libatkan Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap mau mencoba kembali. Kita harus mau bekerja keras. Dan saya percaya, apa yang kita kerjakan, Tuhan membuat kita berhasil. Seperti Yusuf. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya melihat, apa yang saya kerjakan, apa yang saya usahakan, tidak pernah sia-sia. Dan itu yang saya melihat, bagaimana saya melihat pemeliharaan Tuhan
Dan Tuhan mulai memberkati saya lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga akhirnya ketika saya mau berjuang dan berusaha, Tuhan buat banyak mujizat. Tuhan sembuhkan istri saya, Tuhan bukakan saudaraku hal-hal yang baru, Tuhan bukakan pintu-pintu pelayanan, Tuhan bukakan kembali gereja saudaraku yang tadi ini tutup, akhirnya kita boleh memulai lagi pengembalaan. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan lebih lagi. Dan saya lihat bagaimana Tuhan bekerja buat setiap orang yang mau berusaha dan mau berjuang. Itu yang Tuhan ingatkan hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh bangkit dari kegagalan? Yang kedua, kita harus menenangkan hati dan pikiran kita. Kadang-kadang ketika kita gagal, yang saya katakan tadi, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, dan jangan biarkan itu terus-menerus menguasai saudara. Dan saya mau katakan saudaraku, yang perlu kita lakukan adalah menenangkan diri. Kalau kita biarkan terus kekecewaan itu, saudara, kesedihan menguasai, akhirnya tubuh kita akan lemah dan sakit. Dan saya mau katakan hari ini, kita perlu menenangkan diri kita, saudara, menenangkan pikiran dan hati kita. Yaitu dengan apa, saudaraku? Saudara masuk dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara ambil waktu untuk berdoa. Saudara ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Itulah tempatnya, saudaraku. Di dalam hadirat Tuhan itu kita menenangkan hati dan pikiran kita. Karena firman Tuhan Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, di situ ada ketenangan. Dan kita akan melihat keselamatan daripada Tuhan itu. Dia akan campur tangan, dia akan menolong kita. Sebab dikatakan dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi saya percaya ketika kita ada tinggal dalam Tuhan, kita akan lihat perlindungan Tuhan. Dan kita tidak akan dikoyahkan dengan situasi yang ada ini, saudaraku. Yang barangkali yang bisa, saudaraku, membuat kita cemas, sedih, dan takut. Tapi ketika engkau tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan, sekali lagi, engkau akan mengalami ketenangan. Di dalam hadirat Tuhan, engkau, saudaraku, bisa menyembah Tuhan. Engkau di situ, saudaraku, bisa berdoa, curhat dengan Tuhan. Dan engkau akan dikuatkan lewat ketika engkau merenungkan firman Tuhan. Karena ketenangan kita ini hanya di dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada ketenangan. Saudara, banyak orang pakai narkoba, saudara, mereka minum minuman keras, mereka hidup dalam kemabukan. Tetapi saya mau katakan, ketika pengaruh narkoba, minuman keras itu berakhir, masalahmu akan semakin parah. Kenapa? Kesehatanmu akhirnya semakin buruk karena akibat dari semua itu. Dan masalahmu tetap sama, dan akan nambah masalah lagi dengan kesehatan. Jadi hari ini saya mau katakan, biarlah kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau sedang mengalami keterpurukan, cari Tuhan, saudara, maka akan tenang dan boleh menjalani hidup ini dengan baik. Sehingga apa yang kau kerjakan dapat kau kerjakan dengan baik, dan kau akan lihat bagaimana Tuhan akan menyertai dan memberkati hidup kita. Yang selanjutnya, bagaimana supaya kita boleh bangkit, saudaraku, dari keterpurukan ini atau kegagalan? Kita harus bersyukur selalu. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lihat, ketika, saudaraku, kita ini selalu bersyukur, saudaraku, ya kan? Maka lihat, damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika saudaraku, kita mau bersyukur, saudaraku, tentang apa yang boleh kita alami hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun hari ini kita mengalami kegagalan dalam usaha, dalam bisnis, tapi kita melihat bagaimana Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita sepanjang hari, saudaraku. Makan, minum Tuhan berikan, kesehatan masih Tuhan berikan.
Jadi kita perlu bersyukur. Jadi masih ada yang kita bisa syukurin. Jadi saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu terus harus selalu bersyukur. Maka saya percaya ketika kita selalu mau bersyukur kepada Tuhan, firman-Nya berkata, Saudara, kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Oh, luar biasa. Jadi ketika, Saudaraku, kita mengalami kegagalan atau keterpurukan, biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap ada, memelihara, mencukupkan semua kebutuhan kita. Dan saya percaya, maka hati kita akan dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, sukacita. Sehingga orang yang memiliki kedamaian, dia memiliki sukacita dalam hidupnya, dia bisa mengerjakan segala sesuatunya yang dikerjakan dengan baik. Karena kita tahu, hanya orang yang, Saudaraku, bisa mengerjakan sesuatu yang baik adalah orang yang memiliki ketenangan di dalam jiwanya. Ada damai, ada sukacita, sehingga semua itu akan menguasai pikiran dan hatinya. Sehingga dia bisa fokus dengan apa yang dia kerjakan. Sehingga apa yang dikerjakan itu menjadi berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah bersyukur. Yang terakhir, kita harus memotivasi diri kita, Saudaraku. Maka itu seperti katakan Mazmur 108:13, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudaraku, kita harus memotivasi diri kita, saudaraku. Memotivasi diri kita bahwa, oh, saya bisa, saya mampu, bersama Tuhan aku akan mengerjakan hal yang besar. Kita harus memotivasi diri kita, karena kita tahu bahwa keluarga kita, orang-orang yang kita kasih membutuhkan kita. Dan kita tahu bahwa kita harus mengejar mimpi kita. Maka kita harus memotivasi diri kita setiap saat, setiap hari. Bahwa aku harus bangkit, aku harus maju, aku harus mampu untuk mengerjakan semua ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus memotivasi diri kita selalu. Amin. Kita harus berkata kepada jiwa kita, berhenti untuk bersedih, berhenti untuk terus kecewa. Bangkit, aku mau mengerjakan sesuatu yang baru ini dengan sungguh-sungguh. Aku mau kerjakan semua itu bersama Tuhan. Dan aku percaya seperti dikatakan oleh firman Tuhan, dengan Allah aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Apa yang ku lakukan akan berhasil. Apa yang ku kerjakan akan berhasil bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, biarlah firman Tuhan yang saya bagikan ini boleh menjadi kekuatan setiap kita, sehingga kita boleh bangkit kembali dan kita melihat bagaimana Tuhan akan melakukan perbuatan yang besar. Dia akan mengangkat, memulihkan, menyembuhkan, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini apa yang kita harus lakukan? Seperti saya katakan tadi, menerima dan menyadari kenyataan akan kegagalan kita alami. Yang kedua, kita harus menenangkan hati dan pikiran kita di dalam hadirat Tuhan. Yang selanjutnya, kita harus selalu bersyukur, saudaraku. Dan kita harus memotivasi diri kita terus setiap hari, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kita harus memotivasi diri kita bahwa bersama Tuhan aku akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku terus berjuang, terus maju bersama Tuhan. Dan saya melihat sampai hari ini ketika saya terus berjuang, saya terus mengerjakan bagian saya, tanggung jawab saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tugas saya sebagai seorang gembala untuk mengembalakan jemaat. Sekalipun saudaraku ada banyak tantangan masalah, tetapi saya terus memotivasi diri saya bahwa bersama Tuhan aku akan melakukan pekerjaan, perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan aku akan berhasil. Dan saya melihat bagaimana Tuhan campur tangan, membuat semuanya saudaraku menjadi berhasil. Dan saya boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan saya lihat campur tangan Tuhan itu dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudaraku, bersama-sama kita bangkit selalu, dan kita terus menyadari bahwa kita punya Allah yang besar, yang bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku yang barangkali hari ini sudah mengalami kegagalan, keterpurukan, saudara sedang sedih, saudara kecewa. Tapi saya mau katakan tadi, kita punya Allah yang besar. Amin. Seperti Yusuf, saudaraku, kita harus bangkit.
Kita harus berjuang kembali, kita harus mencoba kembali, atau mencoba hal-hal yang baru. Dan saya percaya, ketika kita melibatkan Tuhan seperti Yusuf, Tuhan membuat apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Percayalah saudaraku, kita punya Allah yang hidup, penguasa langit dan bumi, yang sanggup saudaraku menolong kita, menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Kalau engkau Bapak Ibu saudaraku, engkau mengalami ini dan mengalami hal ini dan saudara ingin didoakan, mari angkat kedua tanganmu dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu saudaraku. Tuhan Yesus, engkau melihat setiap anak-anakmu sudah mengalami hari ini kegagalan, mereka sudah mengalami keterpurukan, tapi kami percaya Tuhan, kami yakin kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kami, dan kami tahu kalau kami salah Tuhan, kami minta ampun. Dan saat ini Tuhan, biar darah-Mu Tuhan menyucikan, menguduskan, melayakkan kami, sehingga kami boleh menerima pengampunan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau menolong setiap kami, Engkau angkat kami, bangkitkan semangat hidup kami, bangkitkan iman kami, dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau nyatakan mujizat-Mu, Engkau menolong mereka yang sedang mengalami keterpurukan, kegagalan Tuhan, di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam studi barangkali anak-anak muda, atau Tuhan, atau mereka sedang mengalami kegagalan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kesehatan mereka, dalam hal finansial. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan nyata, dan kami percaya ini kami dipulihkan, kami mengalami mujizat, dan mujizat Tuhan itu kami alami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Semangat selalu saudaraku semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku, saat ini kita sudah di akhir pada ibadah pada hari ini, dan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya akan memberikan informasi pada tanggal 4 Maret 2023 jam 5:30 sore di Ballroom Hotel Pullman saudaraku, Central Park, Jakarta, akan diadakan kebangunan rohani, yaitu Healing Worship, yang akan dilayani oleh Pastor Jacqueline Celose, di mana bersama-sama saudaraku kita akan menyembah Tuhan. Dan saya percaya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita tinggal dalam hadirat Tuhan bersama-sama, kita akan lihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, dan saudara akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Percayalah saudaraku, hanya ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita akan melihat dan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Ajak keluarga, saudara, semua teman-teman saudara untuk hadir bersama-sama untuk kita menyembah Tuhan dan kita mengalami kuasa mujizat Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, hadir dan bersama-sama kita mengalami kuasa hadirat Tuhan yang dahsyat. Dan juga Bapak Ibu saudaraku, buat Bapak Ibu saudaraku yang ingin memberikan persepuluhan, persembahan saudara, Bapak Ibu saudaraku bisa mentransferkan ke rekening yang tertera di bawah ini. Dan saya percaya apa yang saudara tabur buat pekerjaan Tuhan, saudara tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Dan saatnya saudaraku kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan saat ini Tuhan hamba berdoa buat setiap kami umat-Mu. Tuhan melihat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan Kau nyatakan atas setiap kami. Biarlah berkat Tuhan Engkau alirkan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, pernyataan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa tanggal 4 Maret 2023 di Ballroom Central Park Mall, Jakarta Barat. Saudaraku, jam 5:30 sore untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama di dalam acara Healing Worship. Tuhan Yesus memberkati.